Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat paroki, keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Dalam Gereja Katolik, ke-12 murid Yesus memiliki peran penting sebagai dasar dan teladan bagi kehidupan iman umat Katolik. Setelah Yesus wafat, mereka menyebarkan ajaran Yesus ke seluruh penjuru dunia dan mulai membangun gereja-gereja kecil di berbagai wilayah. Salah satu dari ke-12 murid Yesus adalah Thomas, yang juga dipanggil dengan nama Didimus. Thomas adalah seorang Yahudi yang berasal dari wilayah Galilea. Ia bekerja sebagai seorang kuli nelayan. Meskipun Thomas seorang yang pesimis dan tidak mudah percaya, tapi ia punya keberanian yang lebih dari murid-murid lainnya. Tampak jelas ketika Yesus sedang dalam perjalanan kembali ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Padahal baru saja orang-orang di daerah Yudea mengusir Yesus dan murid-muridnya dengan cara melempari batu. Para murid lain sudah mencegah Yesus, tapi ia bersikeras untuk tetap kembali ke Yudea. Karena Thomas tidak ingin membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya, ia dengan tegas berkata kepada murid yang lain, "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia." Setelah Yesus wafat, pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kemudian pada tahun 52, Thomas melakukan perjalanan misi dengan berlayar ke arah timur untuk mewartakan Injil di wilayah Syria, Armenia, Persia, dan India. Di sana Thomas membaptis orang dan membantu rakyat miskin, sehingga banyak orang yang menjadi pengikutnya. Ketenaran Thomas membuat beberapa kelompok orang menjadi tidak suka dengannya. Pada suatu malam, Thomas diculik dan dibunuh dengan ditusuk sebilah tombak di bagian perutnya. Thomas meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 72. Kemudian jenazahnya dimakamkan di dalam Basilika Katedral Santo Thomas, dan Gereja Katolik menetapkan setiap tanggal 3 Juli diperingati sebagai Hari Raya Santo Thomas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kisah hidup Santo Thomas mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu bukanlah hal yang salah.
selama kita terus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Iman Santo Thomas menginspirasi kita untuk berani berkomitmen terhadap kebenaran, tetap beriman kepada Yesus dalam menghadapi tantangan kehidupan, dan mencerminkan sikap kasih Yesus untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Santo Thomas, doakanlah kami.